Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Qala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta watbil sayyata hasanata wa khaliqin nasi tamhuha bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan, yaitu kenikmatan iman, kenikmatan Islam, serta kenikmatan kesehatan. Sehingga pada hari ini dan detik ini kita bisa merasakan kenikmatan, yaitu menghirup udara segar. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa Islam dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang pada sampai hari ini. Semoga kita bisa dianggap menjadi umat beliau dan bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. The audience, I respect. Keberadaan saya di sini menyampaikan sebuah materi yang berjudul tentang berbaik sangka. Sebelumnya, apakah berbaik sangka itu? Walhandiruna al-akhibba. Berbaik sangka dalam Islam biasa disebut juga dengan husnudon. Lawan dari hal ini adalah berburuk sangka atau disebut juga dengan suuzon. Berbaik sangka dalam Islam itu diwajibkan bagi semua umat muslim. Hal ini dikarenakan agar terhindar dari keburukan dalam hubungan persaudaraan. Demikian pula berbuat dosa. Orang yang tertuduh dengan keburukan itu berlumlah atau disebut juga dengan bersalah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, berbaik sangka merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Adapun betapa banyak konflik, permusuhan, bahkan sampai pembunuhan. Hal ini disebabkan karena adanya prasangka yang buruk. Jadi untuk terhindar dari keburukan yang satu ini, ada baiknya kita menyimak firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Hadirin yang dirahmati Allah, berbaik sangka artinya berpikir positif terhadap segala sesuatu. Berbaik sangka harus senantiasa kita lakukan terhadap siapapun, yaitu terhadap kepada Allah SWT, terhadap sama manusia maupun terhadap diri sendiri. Adapun manfaat dari berbaik sangka sebagai ajaran Islam yang mulia, berbaik sangka memiliki bermanfaat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berbaik sangka dapat menjadikan sesuatu yang buruk berubah menjadi baik. Hal ini dicontohkan oleh sejarah, yaitu ketika para kabilah Arab berkumpul di Mekah pada tahun-tahun pertama turunnya wahyu. Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan risalah Islam pada kabilah-kabilah tersebut. Namun yang terjadi justru mereka malah mencaci dan menyakiti Rasulullah SAW serta melumuri wajah beliau dengan pasir. Namun Rasulullah SAW tidak mencela mereka. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa hal tersebut mereka lakukan karena mereka belum memahami tentang Islam. Ketika dakwah Islam meluas dan dapat diterima, maka para kabilah Arab tersebut pun masuk Islam. Dan yang kedua, yaitu berbaik sangka dapat membersihkan hati. Dengan berbaik sangka, hati kita akan senantiasa bersih dari sifat keburukan.
Sifat keburukan itu antara lain yaitu prasangka yang buruk, iri, dengki, dan lain sebagainya. Adapun selain itu, berbaik sangka dapat menjadikan seseorang menjadi berikut. Yang pertama, hidup menjadi tenang. Yang kedua, tidak mudah putus asa ketika mengalami kesulitan. Yang ketiga, memiliki keyakinan bahwa terdapat hikmah di balik segala cobaan. Yang keempat, membentuk pribadi kreatif dan tangguh. Yang kelima, tidak mudah terpengaruh oleh bujukan buruk orang lain. Akhir kata, saya mengajak diri saya sendiri dan teman-teman sekalian untuk berbaik sangka kepada siapapun. Karena dengan berbaik sangka, kita bisa terhindar dari keburukan dalam hubungan persaudaraan. Demikian materi singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah wal innayah wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.